Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, karena semua hormati. Kita ternyata sampai di pertemuan penghujung ya di semester ini untuk mata kuliah microcontroller. Walaupun kita beberapa kali mungkin tidak bisa mengadakan praktikum karena ada keperluan yang harus saya kerjakan. Hari ini kita akan mencoba kembali mempraktekkan, walaupun ini yang online, kita sapa dulu. Tauki, ini ya. Oke, ada. Ini kok nggak masuk ke sini. Ini mikrofonnya. Ada ini agak ribet ya. Setting mikrofon, oke sudah. Speakernya Epson. Epson. Timothy? Ya Pak. Oke, udah ya. Baik, sudah keluar suaranya Dian. Baik, sebenarnya ini mengulangi dari yang sebelumnya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau yang online itu tidak bisa langsung mempraktekkan. Nanti rencana saya si peralatan ini peralatan insya Allah saya tinggal di sini hari ini di Paruslan nantinya. Jadi nanti kawan-kawan yang mungkin para abi atau yang lain yang penasaran masih mau mempraktekkan atau menguji coba bisa pinjam nanti di Paruslan ya. Atau Iqbal, atau Rizky, atau Aisyah. Tidak Aisyah penasaran katanya. Yuda atau yang lain juga bisa silahkan nanti ya dipinjam. Jadi saya tinggal di Paruslan nanti, satu box ini. Jadi kawan-kawan bisa mencoba, bisa pinjam di situ. Nanti saya ada kesini menguji dan lain-lain. Tapi sementara biar kalau misalkan ada yang mau mencoba, silahkan nanti dicoba di situ ya, di Paruslan. Baik, hari ini kita akan mencoba apa yang sudah kita teori atau sampaikan teorinya di pertemuan yang lalu terkait dengan bagaimana, saya slide bagaimana memprogram keypad membran 4x4 ini, kemudian kita coba hubungkan ke nantinya LCD ya. Nah, sebelumnya, ini saya pindah dulu, menghalangi penglihatan. Nah, oke, saya pindah ke bawah. Yang sebelumnya kita akan coba dulu mengubah, karena yang kita pernah coba sebelumnya adalah menjalankan 4x4 membran keypad ini dengan menggunakan Arduino Uno ya. Nah, sekarang kita akan coba ubah posisi pengkabelan dari Arduino keypad membran 4x4 ini ke Arduino Mega Pro Mini. Ini teori karena saya lewati ini ya. Nah, ingat pinnya ini dari R1 sampai C4 itu posisinya jejer ya, dari kiri ke kanan. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita hubungkan ke Arduino Mega Pro Mini. Yang sebelumnya kita menggunakan Arduino Uno, ini posisinya seperti ini ya. Kalau menghadap ke kita, maka posisi paling kiri itu R1 itu ada di pin 9. Ya. Bentar, saya tunjuk dulu. Anotasi. Nah, ini ya. R1 itu ada di pin 9 nih. Pin 9-nya ada di sini. Nah, dan seterusnya jajar sampai ke pin 2 kemarin ya, atau sebelumnya itu. Hari ini kita akan coba ubah itu yang kemarin itu ya. Kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini. Dulu di awal-awal itu kalau tidak salah Parabi juga sudah pernah nyoba, tapi belum sempat memprogram lebih detail ya, hanya nyoba saja. Ini Arduino Mega Pro Mini-nya. Tapi kalau dilihat di sini terlalu kecil, nanti kawan-kawan bisa download sendiri ya. Untuk gambar dari lengkap pin out-nya ini. Kemudian kalau di kita ini, kita coba. Nah, ini saya tutup lagi oleh ini. Geser lagi. Oke. Nah, posisi pin-pin yang akan kita gunakan adalah di sini ya. Nanti pin 17 sampai pin 3. Nah, ya, pin 17 sampai pin 31 di sini. Nanti kalau misalkan mau atau penasaran nyoba juga, dipindahkan lagi pinnya ke pin 16 sampai 30 sini boleh ya. Yang hari ini kan kita akan coba di sini. Pinnya ya, pin 17, 19, 21, 23 sampai nih, sampai 31. Kalau mau nyoba lagi dipindahkan di sini juga boleh.
konfigurasi pinnya aja yang kemudian kita sesuaikan nanti. Atau di pin yang lain juga boleh ya, boleh saja, tidak masalah. Nah, jadi setelah kita nanti coba dulu ya, coba dulu ini. Mana tadi? Nah, kalau saya zoomkan, maka posisi kita memasang keypad itu adalah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pesan saya atau sekarang kita coba buka lagi file untuk membaca keypad membran 4x4 ini yang pernah dulu kita praktekkan di sini juga ya, kalau tidak salah. Nah, ini dibantu lagi, dibuka lagi, ntar. Coding programnya itu yang mana? Nah, yang ini ya. Nah, ini yang sebelumnya. Nanti kita akan ganti posisi pinnya aja seperti ini jadinya. Nah, jadi kan dulu kan sudah ada 2 minggu yang lalu, dua minggu yang lalu itu kita sudah mencoba membuat keypad membran 4x4 ini kita baca menggunakan Arduino Uno. Sekarang kita akan coba pindahkan pinnya dan kita baca di Arduino Mega 2560 Pro Mini ini. Nah, dulu koneksi pinnya adalah kurang lebih seperti ini ya konfigurasinya. Jadi rows-nya atau barisnya itu ada di 9876 dan kolomnya itu di 5432 ini. Ingat tadi kan? Bentar, saya ulangi lagi nih. Jadi kan R1-nya di paling kiri ya. Nah, ini nih. R1-nya paling kiri ini. Kalau tadi 9, 8, 7 sampai pin 2. Nah, sekarang kita coba pindahkan ini ke pin 17 sampai pin 31. Nah, jadi coding programnya dibuka lagi yang kemarin. Tapi kalau Aisyah itu kan belum pernah nginstal ya, library-nya ya, Syah. Berarti Aisyah perlu mendownload dulu library-nya di sini. Nanti kalau misalkan di-upload itu, diketik sudah ketik di-upload itu pasti tidak jalan. Karena dia akan mencari library. Nah, tapi kalau misalkannya pun sudah diketik dia mencari library, tinggal diikuti saja apa yang dia minta library-nya ya. Yang kita dulu atau sebelumnya install adalah library untuk keypad ini dari Mark Stanley and Alexander Breivik ini. Jadi ini yang kita install ya. Baik, kalau sudah silakan dibuka lagi filenya. File Arduino yang membaca ini. Yang membaca keypad 4x4 Pro membrannya. Kemudian dicoba diupload lagi dan kemudian coba dijalankan. Mesti ada error. Karena apa? Karena bukan ada error di compiling ya. Coba ini ya. Ini saya coba buka dulu ya. Sebentar. Saya ke Arduino dulu. Saya buka dulu file yang sebelumnya ya ini ya. Saya buka file Open Recent itu praktikum ke-4 ya kalau tidak salah ingat. Open aja nih, saya buka. Empat. Ya, ini tanggal 6 Juni. Saya buka yang terakhir nih ya. Nah, untuk kelas ini tanggal 6 Juni. Nah, ini ya. Ini tadi yang persis seperti yang ada atau muncul oh ya. Yang muncul di situ tadi itu yang satu kayaknya. Saya buka lagi. Open. Kelas 47 tanggal 6 ini. Ini kayaknya ya. Nah, ini ya. Nah, coba dibuka lagi, kemudian coba kita upload. Ini not connected sebentar. Ini Arduino Uno. Saya coba cari dulu dia terhubung ke pin mana ini. Ya, ini COM20. Wordnya Arduino Mega nih ya. Jadi jangan lupa Arduino Mega 2560. Ini serial port COM20 ya kalau di saya nih. Oke. Ini serial monitornya pakai 9600. Mungkin nanti akan ada penyesuaian. Tadi di slide 115.200. Saya ganti dulu ya.
115.200. Oke. Ini untuk menyamakan dengan apa yang ada di slide tadi ya. Saya coba upload dulu. Baik, masih compiling, uploading. Oke. Nah, kalau sudah ini kan dia terhubung ke serial monitor ya. Saya masuk ke serial monitor, saya pencet-pencet di sini. Nah, karena tidak si program ini yang sebelumnya nih ya, yang tampil di layar, ini dia terhubung ke ini saya hadapkan ke bawah dulu nih. Nah, ini biar yang online bisa ngelihat. Gitu. Dia tadi kan program yang ada di layar ataupun di slide itu dia terhubung ke Arduino Uno sini. Sedangkan yang kita hubungkan sekarang dia adalah terhubung ke Arduino Mega Pro Mini, pinnya di sini. Saya ubah dulu ya pinnya. Nah, kalau sudah kita coba. Nah, di serial monitor kita tidak muncul apa-apa ya di situ ya. Karena apa? Karena tadi dia dibacanya di pin 9876543 itu. Sedangkan yang tertancap atau terhubung ke sini, ya, dia dihubungkannya ke pin 17 sampai 31. Nah, sekarang kita ubah. Ini kita ganti dulu ya. Saya masuk ke 7. Saya buka dulu ya. Kelas ini. Silakan duduk. Modulnya masih ada. Nah, ini ya, ini yang sudah kita ubah pinnya. Ini saya tutup dulu monitornya. Yang sebelumnya adalah ini. Sekarang kita ubah pinnya ke pin 17, 19, 21, 23 dan seterusnya itu. Sekarang saya upload lagi. Saya upload lagi. Oke, udah selesai dia ngupload. Nah, baru kita coba lihat di serial monitornya ya. Ini serial monitor. Ini saya tekan, ini mungkin yang online bisa ngelihat. Nah, ini kan sudah muncul key press-nya 1, 2 dan seterusnya. Sudah diketik Esa, apalagi instalasi, apalagi nyolok pinnya. Sudah. Oh, nguploadnya lama. Biasanya di awal-awal seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak jalan-jalan, berarti itu ada masalah di proses apa namanya komunikasinya. Nyoba dulu yang paling sederhana yang blink, blink, yang blink dulu. Blink dulu dak, dicoba dak. Yuda kan ya? Sebelahnya Yuda kan? Ah, itu Yuda ini. Sebelahnya Yuda siapa namanya? Radit. Salah saya. Ketukar. Yang blink dulu dak, yang di examples basic ini. Jadi kalau nyoba-nyoba di awal-awal itu ya, itu coba di sini examples, kemudian basic, blink. Nah kalau blinknya oke jalan, berarti kalau yang berikutnya insya Allah jalan. Nah misalkan ya, oke, ini jangan lupa ini board selectionnya dan portnya ini kita pilih Mega, kemudian Mega or Mega 26560. Karena di sini tidak ada ya di versi terbaru pun di versi apa namanya 2.1 untuk Arduino-nya itu Arduino Mega 2560 Pro Mini itu tidak ada. Yang ada Arduino Mega or Mega 2560, kemudian COM-nya berapa. Yang ada itu nanti Arduino Pro Mini, beda lagi dengan yang kita gunakan sekarang ya. Kita ini Arduino Mega Pro Mini. Nah, tapi di sininya di Arduino ini di aplikasi Arduino IDE-nya itu tidak ada pilihan Arduino Mega Pro Mini. Jadi yang adanya Mega aja. Tapi tidak masalah, kita pilih yang ini nanti dia sudah bisa connect ke Arduino-nya kita. Kan ya, saya upload yang blink tadi. Yang blink itu hanya menjalankan lampu kedap-kedip itu ya.
Tarik dulu. Ini saya tarik ke bawah tadi nih. Nah, uploadnya sudah selesai, sudah berhasil. Nah, kalau itu Yuda tempatnya Aisyah, kalau berhasil blinknya berarti harusnya yang berikutnya akan lebih mudah biasanya. Tapi kalau misalkan sudah di situnya bermasalah, nah itu dia. Baik, saya kembali ke program yang tadi ya. Nih. Nah, ini kalau di upload lagi, saya upload lagi nih. Nah, dia akan muncul di serial monitornya tombol yang ditekan oleh saya. 3 A, B, C, misalnya. Ini saya ada satu modul, ada yang mau nyoba lagi? Rizky, Iqbal sudah ada, Rizky sudah ada. Ambil lagi aja. Boleh. Setelah tadi program lengkapnya kurang lebih seperti ini ya. Setelah diganti pinnya, maka jadinya seperti ini. Kalau konfigurasi pin-pin ini salah, itu tidak akan merusak Arduino ataupun keypadnya ya. Paling nanti kalau misalkan ditekan A jadi satu atau ditekan satu jadi bintang atau hashtag atau pagar itu. Itu aja sih anunya yang terjadi. Jadi dia susunannya kacau, tidak sesuai dengan yang kita kita konfigurasi di program sini. Pinnya tadi, ntar saya buka ini. Pinnya ada di sini. Jadi saya tinggal tancapkan aja. Saya tidak melihat apa namanya pinnya. Pokoknya dari paling kanan saya tancap aja langsung. Saya naikkan lagi ya kameranya ini ke kawan-kawan mahasiswa. Belum. Nah, kalau sudah mestinya di serial monitor pada saat dipencet itu muncul seperti tadi ya. Di serial monitor sini. Nah, kalau dipencet dia akan muncul. Nih seperti ini nih. Di press apa gitu ya. Nih, fokusnya nggak bisa diinikan lagi. Ini zoom. Oh, bisa. Sedikit lebih fokus.
Ya, Akmal, yang online ada yang mau ditanyakan? Mal, Sauki. Nah, nanti untuk ujian akhir semester ini ya, karena ini ada kelas online juga, apa namanya? Ujiannya nanti tidak praktikum, jadi teori aja kata kata Prodi nantinya. Nah, jadi saya minta tolong nanti semua program yang sudah saya upload ataupun yang hari ini tolong di-download dan dipelajari lagi. Foto nanti saya kan ngubah ini aja biasanya. Ngubah pin kalau saya pindahkan ke sini konfigurasi dari programnya pinnya kemana gitu. Nah itu aja ya nanti ya. Hmm? Insya Allah pilihan ganda. Nah susah nanti waktunya nggak cukup. Ya, idealnya memang kalau dulu ya, kalau mata kuliah praktikum seperti ini itu untuk ujian akhir semesternya praktikum. Tapi karena bukan waktu, peralatannya tidak cukup. Nanti kalau misalkan nunggu 8 atau 9 ini kan hanya 8 yang bagus. Satunya rusak nih. Nah, ini satunya rusak nih. Arduino-nya belum sempat saya cabut chipnya. Jadi kalau nggak bukan kalau yang banteng-banteng itu kan di Arduino sini kan dia kan. Nah, ini memang dari awal beli memang sudah rusak ini. Arduino Mega Pro mininya. Waktu itu pas waktu kita masih di atas di lantai 3 itu pas nyoba pertama kali itu error. Udah jalan? Nah, baik. Tadi kalau yang belum apa namanya? Ya, konfigurasi pinnya tadi saya ulangi lagi. Hmm. Nah, nih. Yang LCD saya ulangi ya. Ini kalau yang belum belum masih mencoba menghubungkan yang LCD itu tarik dulu. Nih ya, yang LCD itu pinnya 2 3 4 5 6 7. Kalau penampakan di sininya, nah ini. Nah, ini. Dan jangan lupa ya, jangan lupa itu perlu PCC dan ground di sini. Ntar saya beri tanda dulu. LCD itu perlu konektor ini dia. Jadi yang ke sini, nih ya, nih powernya ke sini. Di situ ada tulisannya PCC dan ground. Bukan PCC. 5 volt dan ground. Oh, 5 volt dan ground. Dua ini yang kepakai ya. Jadi kalau misalkan dicolok, maka akan ke USB, maka akan nyala seperti ini kan LCD ini. Karena dia dapat power. Nah, kenapa Bal? Hmm. Panas kayaknya. Bisa ya. Pak, ini kalau kemana tuh yang ini Pak? Di sini. Itu pin apa? Pin 2 3 ini. 2 3 4 5 6 7. Nah, nah, di sini error juga jangan-jangan ininya panas. Stop dulu. Ganti punya saya nih. Ini pakai ini aja. Sudah di ada kabel. Hmm. Coba. Ini cuma bingung maksudnya pin 2 maksud Itu yang deck. D2, ya, betul D2. D2, D3 dan itu sudah saya pasang ini belum. Nah, yang dia kalau yang atas itu genap, yang bawah ini ganjil 2 3 4 5. Atas genap semua lah. Nah, atas genap semua. Udah jalan Radit? Kok bisa lah? Ini laptopnya sama Aisyah. Hmm. Sebelumnya belum pernah nggak sah dicoba.
belum pernah di pakai laptopnya udah. Ini laptopnya Pak Rabi. Ya mau masuk pada di aplikasi tadi ya. Mama benar. Apa? Si ingat lagi ngarannya. Programmer bakal apa? Hah? Teori aja. Nah, kita coba yang kabel ini dulu lah, yang Arduino Uno dulu. Silakan duduk sekarang. Silakan bergabung dengan kawan. Ya, mau yang sini, mau yang situ. Yang ini dulu, Bang. Enggak, tidak. Nah, kalau ini bisa mengupload yang link dulu, berarti memang ada semua komputer bisa langsung. Kadang-kadang drivernya kada bisa diinstal. Udah sini, silakan. Silakan. Yang baru datang bisa gabung dengan kawannya lah. Ini siapa namanya, si Rido bisa ke sini, Dok, atau kawannya ini bisa gabung ke sini. Duduknya boleh balik. Nah. Soalnya modulnya ada 2 yang rusak. Ini ada 2 yang rusak. Jadi itu dulu dicoba. Jalan? Hah? Bisa. Oh, berarti itu bisa. Nggak bisa kan cukup pinnya. Boleh, tapi nggak bisa gabung jadi satu kan nantinya. Harus dikomunikasikan ke antara sini ke sana. Ini tadi apa komentarnya? Not responding. Programmer not responding. Coba colok lagi. Ya, aneh. Pak Rabi, Bang? Tunggu Pak. Aplikasinya apa itu tadi? Gitu aja. Gitu aja Pak. Oh, ini Arduino-nya kah? Lelet? Iya, Pak. Udah, apa aja nih? Blink tadi ini blink lah. Dia ngelap juga, Pak. Ini Uno nih, ganti dulu. Ini sampel. Sama. Udah lama. Udah lama nih. Kalau selesai nanti ada tulisan respon. Kalau mau dipercepat bisa sih. Kalau dicabut nggak tahu Pak. Ini gitu Pak, antara ini. Bagaimana? Oh, nah, saya balik lah. Arduino Uno nih masih. Mega. Jadi serial portnya COM5. Bukan Arduino nggak, Pak? Bukan Arduino nggak, Pak? Bukan. Pantas lah. Tapi error juga masih ada. Apa yang salah? Unknown board. Bukan ada. Boardnya mega. Oh, udah ngirim kirim lah. Ini yang ada perlu dipilih mesinnya. Coba kita pilih. Mega Promise. Ini bener aja. Formula. Ini blink kan? Ini sama kayak punyanya si apa tadi lah ada tuh. Coba di device manajernya. Coba buka device manager. Silakan. Ini nggak ada yang error nih. Ini ada teks semua. Tukar Bang. Sama. Ini panas lagi kah ini? Panas.
Oh, sini. Biar deh. Yang bangkotnya aja. Iya. Duanya berarti di yang atas ah. Jalan nih. Jalan. Ini jalan. Berarti di Saya takutnya itu. Karena ini belinya online tuh kan nggak bisa dicoba kan. ini ya Pak. Tapi tadi mau yang sebelumnya mau di jalan. Ini tuh bisa. Coba saya. Saya coba dulu yang ini lah. Ini dicoba dulu. Dengan program yang tadi. Nah, silahkan. Terus si Rizky sana. Nah, tuh. Baik, ini program yang tadi. Nah. Ini sampai sini tadi lah. Oh ya. Nah, ini. Kita ke Arduino. Upload lagi. Bisa aja di saya nih. Nah. Oh, Yuda bisa gabung ini dulu lah. Ini saya serahkan ke kawannya lah. Ini dicabut lagi kata deh. Biar. Nih mau ke meja sini. Dok, sudah tentang dok? Belum? Itu kan bisa gabung ke jalan. Siapa ini? Apa itu? Anu dulu bang, bling dulu bang, yang bling. Bling. Bling itu aplikasi bawaannya ini. Ini versi berapa? Ikut baru nih. Select board. Mega. No pakai cover. Makanya ada panetnya. Itu masuk ke device manager. Orang TI harus bisa install drivernya masuk di device manager. Aktif, aktif. Hah? Siapa? Agil. Aktif. Salah lagi. Dah? Di port Encom. Udah, detek lah. Nah, ya kan? Nah, itu coba diinstal dulu itunya. Ada yang instalan yang kurang. Iqbal, Rizky sudah jalan? Ngeri dong sih. Sini ada nih.
Agak tersembunyi jalan. Portrait. Oh, kontrol M, kontrol shift M. Jadi belum kan kurang apa gitu sekolah. Kayak aku tadi gak panas. Ada Ini ke depan sih. Pak, ini kita nyala, ini nyala Pak. Ini nyala Pak. Ini pada nyala. Ke pot lain. di sini ini belum ke dia belum kebaca. Tadi sebelum pasang ini kebaca. Belum. Ya betul. Kalau pindah konslet, kasihan laptopnya. Nah, baru salah kalau dirimu masang ini. Itu lihat pinnya, groundnya ke ground GND ini. Ground ke ground. Di sini apa tulisannya? Ground dan apa? Plus kah? Plusnya ke 5 volt gitu. Nah, ground ke GND. Kayak biasa. Ini ya, yang ini yang power. Nah, sama nih. Jadi GND-nya yang sini di G-nya Master Micro Arduino. Kemudian kalau yang 5 voltnya ini ke positif, kalau tidak salah itu tulisannya positif, ya kan? Positif kan di situ? Di pinnya. Konektor berapa tadi powernya itu? Nah. Lima volt. Konektor satu lah itulah. Konektor satu. Jadi yang atas ini konektor satu yang atas itu ke positif 5 volt yang di sini. Nah, kemudian groundnya ke sini. Jalan itu sudah dipasang kan? Oke. Tinggal colok USB-nya. Sudah terpasang. Tapi perlu apa namanya? Dicermati lagi. Siapa tahu salah pasang. Mega Pro. Oh ya powernya ya, powernya. Jalan. Sebelumnya anu kah ada masuk kayak tanggal 6 itu? Belum pernah. Ada kan program tanggal 26, tanggal 6 Juni. Kemarinnya lagi. Nah, tinggal dibuka itu, tinggal dimodifikasi pinnya aja. Ini kah? Berarti itu kalau mencas handphone nih kencengnya. Saya sih kadang menghapus, coba lihat saya kadang menghapus. Saya itu mengcopy paste, saya ganti aja pin. Jadi ya, masih ada bekasnya. Rido belum pernah program ini kan tanggal 6 tuh. Tinggal dibuka lagi di Arduino-nya. Jadi perkat. Oh, masih ada yang salah. Oh, iya. Ini Arduino-nya sudah diinstal? Nah, coba. Minta akses. Di LMS program ini sudah saya upload. Kalau misalkan kelawasan mengetik kesian.
Hilang orang. Orangnya hilang. Habis ini masih ada. Ada yang sudah jalan ini? Ini belum ke LCD nih, baru di serial monitor. Pak, nyambung pin apa sih? Pin buat nampaknya dari 17 atau dari 16? 17. Kan pokoknya ini sudah benar aja. Tidak. Jadi yang satu di udah kepala dia. Apa Ki yang salah Ki? Memang 16 kan? Hah? Nah itu dari 17 tuh Kak. Dia mulai dari 16. Yang atas kami pakai. Oh yang atas. Tinggal diubah aja tuh. 16, 18, 16, 18, 20. Ini itu Pak, apa Mega 2560 kok. Dan 2600. Maka dinyala Ki. Botnya nih. Buat rate-nya. Nah, kalau di mana? Sesuaikan dengan itunya, dengan di situ kan 111.200. Nah, pakai nyala Ki. Pinmu pin berapa? Ini kenapa jadi ini? Lah ini lain coklat warnanya. Ungu kah? Source-nya tuh apa? Ungu kan? Abu-abu. Kenapa ada nyala? Konektor satu kan? Iya, laptop mana sayang? Ini ya coba. Coba. Lihat lagi. Ini satu. 50-nya balik tuh. Saya ke gambarnya dulu lah, sebentar lah. Gambar. Yang ujung nih ground. Berarti yang ungu itu ground lah. Ungu itu ground belum Ki? Yang sebelahnya 5 volt. Ini sih apa namanya? Saya kan hafal namanya. Pejijau. Namamu siapa? Yogi, Pak. Yogi itu? Pejah nih. Najis. Pejah Yogi. Maklum saya kadang hafal. Oh, buat rate-mu. Tadi di programnya berapa? 115.000 kah? Oh, 150. Itu sesuaikan. Nah, dinikahkan. Nah, coba dong. Nah, sip. Udah nyala sudah. Ya. Ini si apa namanya? Jalan ada. Dah. Apa dirimu nih? Ganti pinnya ini. Ganti kabel yang lain.
Pas sama baut rate yang di serial monitor perlu diubah nggak? Disesuaikan. Kalau di programnya 115, itunya 115 juga di. Betawi benar. Kalau benar itu pas dipencet keluar tuh kayak punya si Rido. Nah, Maksudnya itu di program, program. Kalau programnya 115.000 berarti di sininya 115.000 juga. Apa yo? Apalah, siapa yang mesti jawab? Tidak, tidak. Fungsi baut rate itu apa? Bisa tahu lah. Baut rate itu. Baut rate itu kan ada kan 115.200 itu apa fungsinya? Kan itu kan serial monitor kan? Nah, serial monitor itu serial komunikasi. Fungsinya apa itu? Dan ini kalau chat GPT apa anunya? Jawabannya. Baik. Bentar lah Ridho. Saya penasaran kalau chat GPT apa jawabannya. Nah, kita ke browser dulu ya. Sudah bisa jalan Yogi? Jalan? Belum. Baik, ini ada yang bertanya apa itu baut rate. Sudah kita ini jawabannya si chat GPT. Jadi kalau di kami dulu kalau misalkan ingin mengomunikasikan data, itu kan ada dua cara tuh, serial dan paralel. Nah, yang kita gunakan sekarang, apa yang? Kata kau itu pas di demonya lah. Jadi itunya rusak, ininya kah? Itu ada dua, ada sebelah bawahnya sama pin yang sama tuh. Pin PS ini. Ini lepas. Oh, tadi Oh iya bisa dah. Tadi konslet. Oh, keangkat situ. Oh cocok angkat situ punya. Ada itu kalau masuk pinnya. Kamu lagi terus ini Apa ini ketinggal? Ada damage lagi. Oh, berarti ini tertarik olehnya si Rizky. Nah, pinnya. Kayaknya diperbaiki. Ini bawahnya ini ada sama pin yang sama. Ground PCC-nya sama. Groundnya tadi pin berapa nih yang warna Pak? Groundnya situ. Ungu ground. Ungu. Mana ungunya? Groundnya rasanya paling sini tadi. Putih. Yogi baru kali ini nggak masuk? Baru kali ini nggak masuk? Hah? Oh, saya aja yang kedapal lah. Coba tes Pak. Ya, Nyala. Nyala kan? Ya. Apa yang menentukan baut rate itu apa? Yang menentukan baut rate ini apa? Oh, gini. Tadi kan si Ridho sudah terjawab lah itu dolah. Jadi kalau misalkan dulu, saya ulangi lagi penjelasannya. Kalau dulu kami mengomunikasikan data itu ada dua cara, paralel dan serial. Kalau paralel itu, kalau misalkan kita perlu 8 jalur, maka 8 pin yang dihubungkan antara mikrokontroller itu.
Misalkan saya ingin mengomunikasikan dulu namanya berapa bit tuh kan. Kalau 2 bit itu kan berarti 0 dan 1 dikomunikasikan langsung secara langsung. Nah, kalau cara yang lainnya itu adalah dengan cara serial. Serial itu pinnya lebih sedikit. Jadi kalau kita mau mengomunikasikan data atau mentransfer data antara laptop ke flash disk, nah itu dia pakai jalur serial. Karena kalau misalkan pakai jalur paralel itu berapa banyak kabel yang digunakan. Kalau USB itu kan hanya ada 4 pinnya kan. USB itu hanya 4 jalurnya. Ground, PCC, kemudian serial TX dan serial RX-nya. Sama dengan ini juga. Tapi yang kita gunakan di sini kita menggunakannya itu jalurnya dari microcontroller ke komputer. Nah, dari sini dari Arduino Mega Pro Mini-nya ke komputer. Makanya pakai serial monitor. Nah, kemudian untuk kecepatan itu tadi apa Bal pertanyaanmu, Bal? Itu sebenarnya bukan kita menentukan kecepatannya, tapi itu tergantung dari perangkat atau device-nya. Kalau yang lama-lama itu kan default-nya kan 9600 kan. Karena perangkat-perangkat yang lama, PC-PC yang lama itu kecepatannya terbatas. Paling sampai 115.000 itu kadang kalau yang PC-PC yang lama itu nggak bisa mencapai itu. Nah, kenapa jadi 115 itu artinya 115 itu kan satuannya kan bit per second. Artinya 115.000, kita jangan banyak-banyak, anggap aja 10 lah, 10 bit per second, artinya dalam 1 detik itu dia bisa mentransfer 10 karakter, itu aja sih paling gampang, paling sederhana. Yang baru itu banyak kan udah ini. 15 tadi. 115 itu masih kecil, saya nyoba sampai 2 juta jalan. Nah, kita sekarang. Keluaran praktek seperti itu aja. Kalau misalkan mau nyoba boleh itu diganti 2 juta, cuman di situ nanti karena muncul di itunya, di apa serial monitornya. Ada enggak yang pilihannya sampai 2 juta? Ada pilihannya sampai 2 juta. Ada. Nah, ada kan? Nah, ada. Kayaknya itu maksimal yang bisa diterima secara apa namanya serial oleh laptop dari sini dari Arduino ini. Udah aman sih, maksudnya itu ya yang kita coba aja, kita mau berapa itu sih dicoba. Jadi kadang-kadang ada laptop yang mungkin sanggup sampai 2 juta, ada yang nggak sanggup sampai 2 juta. Jadi kita turunkan. Makanya defaultnya kan 9.600 dulu tuh. Jadi kalau Rido bertanya, ya itu anunya Dok, jawabannya Dok. Tadi saya salah, bukan bit itu bukan karakternya. Jadi kadang-kadang satu karakter itu bisa 8 atau sampai 11 bit. Jadi maksudnya kalau misalnya membentuk huruf A, B, C, D itu data yang ditransfer, kode ASCII segala macamnya itu sampai 8 atau lebih dari itu. Minimal biasanya 8 bit. Nah, jadi kalau misalkan Rido mau mentransfer huruf A, B, C, D berarti perlu 8 kali 4. 8 kali 4 itu berarti 32. Kalau kecepatannya 115.000 per detik, 115.000 bagi 32. Berarti Rido mentransfer 4 karakter itu cukup dalam waktu tadi 115.200 dibagi 32. Nah, itu waktunya kira-kira. Nah, sekarang kita jalan Yogi. Programnya belum. Sabar lagi lah. Kadang-kadang di microcontroller ini seperti itulah. Ada yang bisa jalan langsung, ada yang. Baik, kemudian kita coba lagi ya. Tadi yang mungkin Yogi download dari LMS itu yang ini tadi. Nah, yang ini nih program yang besar. Iyalah. Ada yang ini. Nah, hari ini tadi kita coba ganti dengan ini pinnya. Jadi kalau Yogi coba tadi upload, kemudian jalankan, dipencet tombolnya tidak jalan dan tidak kelihatan di serial monitor, itu karena ini. Sebelumnya kita menggunakan Arduino Uno, nih pinnya konfigurasinya adalah ini, yang tanggal 6 Juni. Itu 98765432. Hari ini karena kita posisinya menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini kan Arduino-nya beda nih. Mikrokontrolnya kalau ini serinya 328, kalau yang ini 2560 serinya. Nah, 2560. Kita pakai 2560 tuh kan. Jadi si keypadnya tadi terhubung ke sini. Nah, pinnya ada di sini.
karena kita mau menggunakan mikrokontroler yang berbeda dan pinnya juga berbeda, maka kita harus ubah. Karenanya di program ini tadi saya tidak hilangkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya masih ada, saya copy paste bawahnya, tinggal konfigurasi ini aja. Karena ini kan tadi jajar nih pinnya. Pinnya dari pin 17 dan seterusnya. Kalau saya, ikanlah, mohon maaf saya pindah tampilan dulu. Nah, dia di posisi sini. Nah, kita tadi kan di posisi paling sini kan? Jajarnya 1, 2, sampai 8. Nah, sini mulainya. 17, 19, 21, dan seterusnya. Karenanya di programnya kita ganti seperti ini tadi. 17, 19, 21, 23, 25, dan seterusnya. Nah, kalau dijalankan karena di ininya tadi lah di Arduino-nya itu serial monitornya akan menunjukkan nih. Kebetulan punya saya tidak terkoneksi ke sini ke Arduino-nya. Kalau sudah terkoneksi maka kalau dipencet angka 1 di tulisannya 1 dan seterusnya. Nah, 2, 2. Huruf A yang muncul. Alhamdulillah. Baik. Sudah paham Ridani? Antara Rido dan Ridani itu siapa namanya? Di antara Ridani dan Rido siapa namanya? Siapa namanya? Dodi. Sudah jalan lah, Dik? Sudah. Baik, kalau sudah yang ini tadilah dan bisa jalan di serial monitornya, maka Bang. Bentar lah. Ntar saya buka ininya dulu lah. Biar yang lain bisa. Ntar lengkapnya itu, ntar mana lengkap. Kalau yang sudah, ntar ini tadi kita perlu tambahkan ini. Liquid crystal. Yang tadi Rido kan namanya Rido, si Dodi dan Ridani itu bisa di save as dulu yang ada tadi, disimpan dengan nama yang lain. Kita diberi nomor. Kemudian di situ ditambahkan kalau sudah ya keluar file baru kan ya. Ditambahkan ini. Include LCD-nya. Nah. Dan dikonfigurasi lagi nih. Nah. Harusnya bunyi kok, Pak. Enggak ada bunyi. Pinmu tadi sudah diubah lah ke 16 tadi lah. Dan ini lah, kita jalan. Serial monitor? Hati. Misalnya, ini kan gini loh. Nah, pas diangkat, kayak tadi. Oh, memang ini data solder kan? Oh, jangan-jangan ini ke data solder, jangan-jangan. Tar Jangan punya. Cabut, Pak. Udah. Iya nih. Dapat efek. Iya ya ganti itulah, ganti itu. Ini kayaknya kan ada di solder. Dapat efek. Enggak selesai. Tapi bisa sih diganti ke pin yang sebelah sini. Iya, bisa harus. Kita bicarakan dulu. Dah, jalan. Oh, ini belum diubah nih. Itu dia apa gearnya? Bisa ambil kacamata. Lihat bang, klik bang, meganya itu. Buat bawahnya. Sudahlah, sudah kom 3. Oke. Kalau sudah coba ke file. Habis itu examples basic atas itu. Nah, kemudian blink.
Coba diupload. Woi. Apa dah? Jalan tuh? Berarti ada yang salah di program. Jangan dulu sebentar lah. Oh iya, apa sah? Malah Tinggal gini gini, Pak. Di bahaya. pinnya sudah bujur. Ganti ini ya. Bentar lah Yogi lah. Ya, ganti. Ganti ini. Banyak pilihan. Kembali ke tadi. Apa lagi anunya komentarnya tadi? Include. Oh, itu keypadnya belum diinstal. Nah, coba di yang paling kiri-kiri itu ada kayak gambar buku-buku tuh. Nah, coba ketik keypad. Nah, itu diinstal. Connect ke internet lah. Nah. Ya. Nah, coba upload lagi. Nah, itu jalan, tapi pinnya ini Giang. Pinnya apa? Saya kembali ke slide yang pinnya. Eh, nah ini sudah ada. Belum dah lah. Ada dari Ida, dari Ridho. Bal, bal. Udah ingat? Udah? Saya ke program berikutnya dulu lah. Urut aja 17, 19, 21, 23, 25. Itu ada sudah dia. Adang, semat. Ridho sudah ini tadi? Ini sama. Ini sama. Nah, ini yang beda. Tapi ini pun kada terlalu ini sebentar. Oh iya, coba ini dulu. Saya ke belakang. Tadi sudah di setup, sudah di save as lah tadi lah. Save as dulu yang tadi. Hanya ditambahi, kada diganti ditambahi. Gimana Pak? Tapi dan sudah lah, ada yang salah lah. Yang salah Pak. Terbakar habis kena mau dipotong. Di sini. Yep. 9.600 sama. Tuh. Oh, LCD kah? LCD belum. Belum. Itu programnya. Harganya belum. Baik, kalau yang sudah tadi jalan ya di serial monitornya, kita balik, saya balik lagi nih. Yang belakang itu Aisyah dan Yuda. Coba ditambahkan ini. Include liquid kristalnya. Radit, dipotong sudah lah. Dipotong. Soalnya saya enak malih ini. Ini kan bisa di
Di freeze ini. Sudah? Nah, ini sudah. Jadi yang tadi programnya yang tadi Radit dan kawan-kawan buat di belakang itu di save as dulu. Save as habis itu dimodifikasi dengan yang ini. Sudah di save as. Rido tadi sudah? Ini yang ini sama, ini ya yang sekarang tampil di layar ini sama. Kemudian yang ini juga masih sama. Nah, ini yang tambahannya nih. Tambahannya yang ada di yang sebelum ada di situ ya. Ini kita matikan aja serial begini. Karena kita tidak mengomunikasikannya lagi ke komputer. Kita pakai langsung sini. LCD ku kemudian begin 16.2, kemudian LCD ku set kursor 00 ini kolom ke 0, baris atas. Ini kolom ke 0 atau kolom paling kiri, ini baris bawah. Kita tulisin. Sebenarnya ini sunnah aja nih, yang ini sunnah. Yang wajib itu yang ininya. Yang ini sunnah nih. 4 baris ini. Ini sunat. 16 kali 2 artinya 16 karakter, 16 huruf yang bisa ditampilkan di situ, ini 2 baris. Kalau nanti kita menggunakan yang misalkan 4 baris, baris ininya kali 4. Ada yang 24. Artinya 20 karakter satu barisnya ada 4. Yang kebetulan ada di situ 16 kali 2. Jadi pahami ya? Jadi yang ini sunat. Yang ini wajib. Jadi kita perlu memulai untuk menggunakan LCD-nya di situ dari situ. Coding-codingan yang lainnya sama seperti tadi. Yang saya matikan yang ini. Ini karena di slide sini jadi tidak berubah warna dia ya. Kalau si apa namanya di Arduino-nya masih berubah warna ini. Jadi abu-abu ini, abu-abu seperti ini. Nah, tadi ini yang menjawab pertanyaan Aisyah di belakang tadi, kenapa tidak muncul di LCD? Karena kita belum menuliskannya atau menampilkannya di LCD. Jadi jadi dia tadi nyari-nyari kenapa tidak muncul di situ, karena memang belum. Yogi sudah muncul serial monitornya? Belum. Di situ tools, coba di tools. Uploadnya sudah berhasil kan? Nah, serial monitor. Nah, coba pencet keypadnya itu. Nah, error kan jalannya kan? Karena apa? Karena di situ paling ada tulisannya 9.600 baud itu kan. Nah, itu di programnya tadi kan Yogi membuatnya 115.000 kan, sesuaikan dulu. Ke bawahnya ada lagi 115.200 terus. Nah, coba lagi. Nah, kan? Udah, Ridho. Jadi kita karena berhubungan dengan mesin itu perlu setting, perlu penyesuaian ya. Jadi kalau misalkan kita program 115.000, maka di situnya juga kita perlu menyeting komunikasinya 115.000. Dia tidak auto apa ya istilahnya ya, auto speed itu nggak ada. Kalau di handphone sekarang itu kan ada auto refresh kan untuk layarnya itu. Kalau ini nggak bisa. Kita harus setting manual untuk kecepatan transfer datanya. Jadi ini Ridho sebelumnya juga sebenarnya sudah ada ini program untuk menampilkan di LCD ini. Tadi saya copy paste aja dari situ masukkan ke sini. Nah, jadi kalau jadi saya tidak ngetik dari awal ini, yang program sebelumnya saya masukkan. Baik, kita lanjut lagi. Nih baru di loop-nya ya. Nah, ini di loop-nya nih. Nah, coding program yang kemudian menampilkan di LCD itu adalah ini tadi. Nih. Kalau tadi kan kita menampilkannya kan pakai serial print gitu kan. Kalau di sini tidak, LCD ku ini clear ini menghapus layarnya dulu atau membersihkan layarnya, baru kita tulis tombol yang ditekan apa.
Nah ini, jika tombol yang ditekan 1, kemudian kita tampilkan tulisan praktikum. Kalau ditekan tombol 2, ganti misalkan Wira, ganti Yogi misalkan ya. Nah, Yogi. Nah, dan kalau misalkan mau semua tombolnya diginikan, boleh ya. Kalau misalkan ditekan 1, praktikum, keluar tulisannya. Kalau ditekan 2, Yogi. Kalau ditekan 3, Rido. Misalkan ditekan 4, Dodo. Ditekan 5, Ridadi, dan seterusnya. Boleh. Tapi karena misalkan kita hanya menyeting 2, else, selain yang ditekan tombol 1 dan tombol 2, maka yang dimunculkan setelah itu adalah apa yang dipencet, apa yang ditekan. Jadi kalau misalkan yang ditekan selain angka 2, misalkan angka 3, maka yang muncul nanti di LCD angka 3. Kalau yang ditekan huruf A, nanti yang muncul huruf A. Tapi kalau misalkan Yogi memantau lagi lewat serial monitor, karena kita tadi sudah mematikan serial monitornya di coding program yang sini. Nah ini, serial monitornya sudah dimatikan. Jadi tidak muncul lagi di serial monitor yang tadi. Munculnya langsung ke LCD. Nah, langsung ke situ. Nah, kalau misalkan tadi saya kembali ke Yogi nih. Yogi tadi kan pada saat mengupload itu kan dia minta ini kan, iPad kan. Nah, ini kalau misalkan mengupload lagi dia pasti minta ini nanti. Ketik lagi di library-nya, diinstal lagi library-nya untuk kemudian ini bisa jalan. Tapi kalau kawan-kawan yang lain kan sudah pernah menjalankan sebelumnya itu sudah bisa langsung digunakan. Jadi liquid kristalnya itu diinstal dulu. Yang bukan ada fruit, tapi kalau misalkan saya minta maaf ke Arduino dulu ya saya. Di sini di Arduino itu ada bawaan ininya, ada bawaan library ya, tidak perlu diinstal kalau salah. Ntar saya ke file baru dulu ya. Kayaknya ada deh itu bawaannya, tidak perlu diinstal seperti karena bawaannya ada fruit itu beda lagi. Di sini jadi di sketch kemudian include library, langsung saja ya, tidak perlu diinstal. Yogi. Di sini ada liquid crystal. Apa kalau dia diinstal? Kalaupun belum, kalau di versi yang baru ini sudah ada liquid kristalnya. Kalau versi-versi lama, versi 1.8 berapa itu liquid kristal ini perlu diinstal. Nah, kalau kita include dari sini, include library, ini ya, saya klik ya. Nah, dia langsung otomatis di sini nih. Otomatis dia nambahkan di sininya. Tadi misalkan supaya kita include lagi tadi sketch, kemudian include library. Tadi keypad ya, keypad. Nah, ini keypad. Nah, dia muncul di sini keypad. Baik, saya kembali ke coding program tadi. Nah, ini kan kita perlu jadi menambahkan ini liquid crystal. Baru kita ini namanya inisialisasi atau deklarasi dari objek liquid crystal tadi ya. Oke, sudah ajan. Jadi program yang tadi di save as tambah yang ini. Program yang tadi di save as tambah yang ini. Ingat si Arduino case sensitif ya. Ini liquid crystal ini persis sama dengan ini. Kalau saya biasanya saya copy paste aja ini. Saya paste di sini. Copy paste di sini. LCD ku ini terserah kita nih. Kalau yang warna merah itu variabel yang nama function kadang-kadang juga warnanya merah. Mungkin ada yang bertanya kenapa pinnya 234567? Karena kita menancapkan di situnya di master di Arduino Mega Pro Mini-nya di pinnya itu, pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya lanjut dulu ya.
Lugi dan kawan-kawan sudah dipoto, sudah ini sudah. Tapi sudah diketik ini. Nah, saya pindah. Ini sudah nih. Karena ini tadi di program sebelumnya sudah ada. Jadi tidak perlu diketik ulang. Yang perlu diketik atau ditambah yang tadi aja di include. Ini juga sudah, tidak perlu ditambah lagi. Nah, baru yang ini tadi saya katakan kita tidak perlu mengomunikasikannya lagi ke komputer. Jadi ini dimatikan aja di double slash atau di control slash kalau di shortcutnya. Control slash dia nanti jadi nih. Jadi warna abu-abu. Yang perlu kita ketik LCD ku begin 16.2. Yang ininya sunnah. Nih, yang 1, 2, 3, 4 nih sunat aja. Kalau tidak mau diketik tidak apa-apa. Ini aja. Nah, kalau itu sudah, kemudian baru kita tadi masuk ke sini lagi. Nah, ini loopnya ya. Kalau ini sudah, nanti hasilnya bisa dilihat di LCD. Baik, sambil kita mendengarkan orang ajan. Tampil ada? Nah, ada. Ini ada yang error mungkin LCD-nya. Mohon maaf, barang lawas. Belum. Oh, apa? Di sini. Ininya sudah. Oke. Di mana yang nyala punya mun? Apa yang diinstal? Arduino-nya. Include liquid crystal. Oke. Ini mungkin ke depan dulu, ke depan. Masih dibikin. Apa jadinya yang kada mau? Kalau mau kayak tadi Oh, titik komanya kurang. Aisyah tadi kurang lengkap Aisyah. Nah, ada lah. Aja langsung. Nah, belum selesai yang terakhir. Ini fotonya cuma. oh ini masih serial print. Ini Nisa lah. Ya, lucunya cuma 2 orang inilah, Nisa dan Aisyah. Mana dok, jalan? Kenapa kedap-kedip kayak gitulah punya si Salah tadi Bang. Dan nih udah dan nah di jalan tuh tulisan microcontroller. Nah. Nambahi di loopnya tadi. Kalau tadi kan point loop. Nah itu. Ada sebagiannya karena sudah tuh. Nah tinggal ditambahin. Kalau misalkan apa namanya langsung ke sini boleh aja. If key langsung sini boleh. Tapi coba aja deh. Biar tahu. Bal, jalan? Masih macam. Ada jalan. Ukur LCD itu nah, kok ada ingat titik keduanya. Yang mana? Ini punyanya Dodo. Oke. Kalau sudah apa istilah anak sekarang itu challenge-nya. Coba kalau ditekan D hilang itu apa anunya coding programnya coba. Ditekan D layarnya hapus itu hilang ya apa clear. Kan di situ kan ada LCD ku clear kan yang atas itu di bawahnya key itu. Nah.
Nah, nah ya sudah. Coba lah. Jadi kalau yang di sini kan ini membersihkan ininya, tampilannya nih. Jadi kalau misalkan ini ditambahin di sini, else if key sama dengan D besar gitu kan. Dalam tanda kutipnya di sini LCD clear. Sebelum sebelum else yang bawah lah, sebelum else yang bawah ditambah sini. Jadi ini di copy paste satu ini, paste di sini LCD Q-nya ini diganti dengan clear, LCD clear ini. Jadi pada saat ditekan D, nanti tampilannya hilang. Udah jalan nggak? Belum. Jadi tantangannya tadi membuat satu apa nih namanya nih? Fungsi if lagi tambahan di sini kalau ditekan D itu mengclear. LCD clear ini dijalankan. Jadi ditekan D langsung hilang ya tampilannya. Ditekan satu lagi muncul lagi. Dah, jalan? Ya, gantian Anissa. Masih belum dari tadi Pak, dari awal Pak. Berarti ini habis ini nanti si apa namanya? Tapi ini sih kuliah lah. Para kan saya tinggal ini peralatannya karena di tempatnya Pak Ruslan. Jadi kalau yang mau pinjam silakan. Tadi ini kan apa lah ininya lah. Rusak itu kan. Ah, iya iya. Ini sudah lawas di dalam box. Pernah dipakai. Itu udah harus tulisannya praktikum atau yogi lah, ganti yang lain. Harusnya Ridani diulah kayak matematika kayak itu Ridani. Masukkan huruf pertama, angka pertama, masukkan angka kedua. Habis itu jumlahkan itu kan berapa? Salah? Bisa lah. Jam berapa sekarang? Jam 01. Baik, silakan diteruskan praktikumnya. Sambil saya karena ini yang online anunya jalur Zoom-nya harus ditutup karena kan dipakai lagi. Jadi yang online saya akan tutup dulu ini. Yang offline silakan diteruskan dulu sampai maksimal jam 1 ya nanti. Nah, ini harus di ruangannya mungkin dipakai yang lain. Untuk yang online ini nggak kelihatan. Oh, ada di situ. Saya cukupkan dulu yang offline juga. Kita akan ketemu lagi mungkin di mata kuliah yang berikutnya ya, program robotika. Karena ini mata kuliah
mikrokontroler pertemuan ke-15. Pertemuan ke-16 kan berarti kan UAS kan berarti kan. Untuk ujian akhir itu tadi seperti tadi Radit sampaikan bisa jadi akan teori saja tidak praktikum karena peralatannya yang terbatas. Apalagi tidak ada yang beberapanya dua error itu artinya modulnya. Jadi saya harus perbaiki dulu yang rusaknya. Kalau misalkan tidak berarti kan harus diganti. Jadi ujian akhir semesternya kita akan laksanakan secara teoritis saja nanti ya. Entah di mana, entah di sini, entah di ruangan yang ditentukan oleh prodi. Kemudian saya juga minta maaf karena waktu kita praktikum yang sangat terbatas. Kadang-kadang saya juga ada acara, ada lomba dan lain-lain, itu juga membatasi untuk kita bisa praktikum di sini di di laboratorium. Jadi kalau nanti ada yang penasaran dengan program-program yang sebelumnya itu bisa pinjam nanti di laboratorium. Saya titipkan ke Pak Ruslan nanti. Mungkin yang rusak saya bawa, yang masih bagus saya tinggal di Pak Ruslan. Kita itu dulu ya untuk yang online juga. Oke, Ya Pak. oh masih ada. Saya cukupkan dulu ya, yang online, yang offline. Kita akan ketemu di mata kuliah yang berikutnya. Yang ini masih silahkan diteruskan dulu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus tutup yang online. Makasih Pak. Oke, sama-sama.